Halo semua, selamat siang. Jumpa lagi dengan Matematika Peminatan. Dan hari ini kita masih belajar di materi lingkaran. Lebih tepatnya, pada hari ini kita akan belajar kedudukan titik terhadap lingkaran. Di sini ada lingkaran, terus ada 3 titik. Nanti ini akan kita bahas lebih detail dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Mari kita simak penjelasan berikut. Kita perhatikan bersama, di sini ada seorang atlet panah sedang latihan memanah pada papan sasaran berbentuk lingkaran. Di sini ada dibagi 3 zona, dan zona yang terdalam saya kasih warna kuning. Panahan dikatakan bagus jika dia bisa berada di zona kuning. Nah, bagaimana kedudukan panahan ini? Apakah dia di dalam lingkaran, pada lingkaran, atau di luar lingkaran? Kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Nah, perhatikan, di sini ada lingkaran dengan pusat 0,0 dan dia berjari-jari PX. Nah, untuk kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, titik itu berada di dalam lingkaran seperti ini, titik C. Yang kedua, titik itu pada lingkaran seperti titik B di sini, saya ambil contohnya. Dan kemungkinan yang ketiga atau yang terakhir yaitu titik berada di luar lingkaran. Ini saya ambil titik D. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu kedudukan titik berada di dalam lingkaran. Di sini ya, berarti titik C dulu. Dari titik C ini saya tarik garis ke pusat lingkaran. Diperoleh garis CP atau PC. Perhatikan, panjang garis PC itu dengan jari-jari hubungannya bisa terlihat jelas. Kalau dari sini adalah dia itu lebih pendek ya. PC itu kurang dari jari-jari. Ini kedudukan titik di dalam lingkaran itu di panjangnya untuk semua sembarang titik. Coba nanti kalian coba di titik yang lain, panjangnya akan lebih pendek daripada jari-jari. Ini titik C di dalam lingkaran. Apabila jarak pusat lingkaran ke titik C, ke titik C, ke titik C itu kurang dari jari-jari lingkaran, sehingga PC itu kurang dari R. Benar ya? Nah, ini apabila koordinat titik C saya misalkan A, B. Di sini saya misalkan koordinat titik C-nya yaitu A, B. Sehingga apabila X persamaan lingkaran itu dengan pusat 0,0 itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, apabila X-nya kita ganti dengan A dan Y-nya kita ganti dengan B, kemudian kita substitusikan ke persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka akan kita peroleh A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari R kuadrat. Jika hasilnya demikian, bisa disimpulkan bahwa titik A, B terletak di dalam lingkaran. Nah, selanjutnya yang kedua, jika titik itu berada pada lingkaran seperti titik B. Jadi di sini terlihat jelas bahwa PB itu sama dengan jari-jari lingkaran. Di panjang PB dan PX pasti sama ya. Jadi jika ada titik pada lingkaran, nih apabila jarak pusat lingkaran ke titik B itu sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, sehingga apabila di sini apabila titik B itu saya kasih koordinat titik A, B, jadi X-nya diganti dengan A dan Y-nya itu sama dengan B, kemudian disubstitusikan ke persamaan lingkaran X kuadrat ditambah
Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka akan diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi di sini nilainya nanti akan sama dengan R kuadrat. Itu terletak, maaf, ini harusnya terletak pada lingkaran. Jadi titik terletak pada lingkaran itu nanti hasilnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini yang terakhir, ada titik di luar lingkaran. Di sini saya memilihnya titik D. Kemudian akan saya tarik garis dari D ke pusat lingkaran. Seperti ini. Dapat terlihat bahwa panjang garis PD itu lebih besar daripada jari-jari lingkaran itu sendiri. Jadi di sini titik D itu di luar lingkaran apabila jarak pusat lingkaran ke titik D lebih besar dari jari-jari lingkaran. Nah, selanjutnya di sini misalkan mohon maaf, selanjutnya di sini misalkan D itu saya kasih koordinat A, B. Nah, seperti tadi, sehingga apabila X diganti dengan A dan Y ini sama dengan B, kemudian kita substitusikan ke bentuk umum persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, maka akan diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Jadi jika kita masukkan ke persamaan lingkaran ini dengan menggantikan X diganti dengan A dan Y digantikan dengan B dan hasilnya lebih besar daripada R kuadrat, maka titik tersebut terletak di luar lingkaran. Kemudian bagaimana jika lingkaran tersebut berpusat pada A, B? Kedudukan titik terhadap lingkaran masih sama, ada 3. Yang pertama ada di dalam, pada, dan di luar. Untuk kasus yang pertama, titik C ini di dalam lingkaran, maka akan saya tarik garis PC di sini. Nah, perhatikan di sini titik C di dalam lingkaran apabila jarak pusat lingkaran ke titik C kurang dari jari-jari lingkaran. Di sini terlihat jelas bahwa PC kurang dari PA atau kurang dari R. Selanjutnya, bagaimana jika titik C ini saya misalkan koordinatnya H, K. Nah, sehingga apabila X sama dengan H dan Y sama dengan K, kita substitusikan ke persamaan X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka akan diperoleh H dikurangi A kuadrat ditambah K dikurangi B kuadrat kurang dari R kuadrat. Jadi ini titik H, K terletak di dalam lingkaran. Prinsipnya sama seperti lingkaran yang berpusat di 0,0, tetapi di sini yang berbeda hanya bentuk persamaannya saja. Nah, sama juga dengan titik yang berada pada lingkaran. Seperti di sini saya ambil titik PB atau BP. Otomatis di sini terlihat jelas bahwa PB itu juga sebagai jari-jari lingkaran. Nah, ini. Kemudian untuk mengecek kebenarannya dengan menggunakan rumus bisa kita masukkan jika koordinat dari titik B itu kita misalkan H, K sama seperti tadi, maka hasil akhirnya di sini itu tandanya sama dengan. Jadi kalau pada lingkaran kata kuncinya itu sama dengan, terletak pada lingkaran. Dan yang terakhir ada titik D di sini itu di luar lingkaran. Saya tarik garis dahulu. D saya tarik garis ke pusat lingkaran. Di sini juga sama. Terlihat jelas bahwa panjang dari PD itu lebih besar dari R harusnya ya. Panjang PD itu lebih besar dari R ya.
atau lebih besar dari PA, boleh. Nah, sehingga apabila di sini sama, titik D itu kita misalkan dengan H, K, maka nanti akan diperoleh hasilnya lebih dari R kuadrat. Jadi titiknya dimasukkan itu lebih dari R kuadrat, maka dia terletak di luar lingkaran. Jadi menurut saya dapat saya simpulkan, jika titik berada di dalam lingkaran, nanti itu tandanya di sini kurang dari. Jadi persamaan lingkarannya apa? Kurang dari R kuadrat. Jika titik itu terletak pada lingkaran, ini hasilnya yaitu sama dengan R kuadrat. Di sini persamaan lingkarannya menyesuaikan, tinggal dia berada di pusat 0,0 atau berada di pusat A, B. Jika dia terletak di luar lingkaran, itu hasilnya lebih dari R kuadrat. Nah, aplikasi GeoGebra ini hanya menunjukkan visualnya saja. Jadi ketika ada soal, nanti dengan mudah kita bisa mengecek kebenarannya di GeoGebra. Tetapi untuk ulangan harian nanti kita kerjakan dengan menggunakan cara yang panjang. Jadi nanti biasanya ketika kita mengerjakan ini di soal ulangan, ada tulisan tanpa menggambarkan diagram, tentukan posisi titik-titik itu. Jadi kita tidak tahu visualnya, langsung kita masukkan ke rumus. Ini adalah tampilan visual hanya untuk mempermudah kalian saja. Ya, selanjutnya dari sini akan saya kasih satu contoh soal. Berikut adalah contoh soalnya. Nah, ini contoh soal. Tentukan kedudukan titik 4, -5 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Nah, di sini saya buat lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Tadi kita disuruh menentukan titik 4, -5. Nih di sini saya pilih titik 4, -5. 4, -5. Ini. Nah, jika kita menggunakan aplikasi GeoGebra dengan sangat mudah sekali, kita bisa tahu bahwa titik itu berada di luar lingkaran. Seperti itu. Jadi sangat mudah. Tapi jika tidak, nanti caranya kita masukkan titik ini, kita gantikan X-nya menjadi 4 dan Y-nya menjadi -5. Jadi nanti diperoleh 16 ditambah 25, diperoleh hasilnya 41. Jadi nilainya lebih dari 36, maka terletak di luar lingkaran. Sangat mudah ya untuk mengerjakan soal menggunakan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan garis terhadap lingkaran. Perhatikan di sini sama, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, garis itu menyinggung lingkaran, garis itu memotong lingkaran, dan garis itu berada di luar lingkaran. Kita simak penjelasan menggunakan aplikasi GeoGebra berikut. Ikan lingkaran berikut. Di sini saya membuat lingkaran dengan pusat 0,0. Nah, ini ada garis AB, ini dia menyinggung lingkaran. Jadi tadi kedudukan garis terhadap lingkaran itu juga ada 3. Yang pertama di sini menyinggung lingkaran. Selanjutnya saya buat garis lagi, dia mungkin bisa seperti ini namanya, berarti memotong lingkaran. Dan yang terakhir yaitu dia berada di luar lingkaran. Misalkan seperti ini ya garisnya, saya membuat asal saja. Ini dia menyinggung. Menyinggung itu berarti ada titik potongnya yaitu 1. Kemudian yang kedua tadi memotong. Memotong itu titik potongnya ada 2 ya. Di sini ada 2 terlihat jelas. Dan yang ketiga itu berada di luar. Jadi dia tidak menyinggung, tidak memotong, dan tidak punya juga titik potong. Jadi dia menyinggung, titik potongnya 1, memotong, titik potongnya 2. Jika berada di luar itu tidak mempunyai titik potong. Nah, selanjutnya untuk menentukan kedudukan garis G, ini ada garis G yaitu Y sama dengan MX ditambah
N terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini saya buat bentuk umum lingkarannya ya. Dapat kita ketahui dengan cara mensubstitusikan persamaan garis G ke lingkaran L, sehingga nanti diperoleh persamaan kuadrat. Dari nilai diskriminan D persamaan kuadrat tersebut nanti akan diperoleh hubungan sebagai berikut. Yang pertama, jika diperoleh D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real. Jadi ini misalkan di sini dia memotong di X1 dan X2. Jika X1 dan X2 kita substitusikan ke persamaan garis G di sini, maka kita peroleh Y1 dan Y2. Nah, demikian di sini nanti akan kita peroleh titik potongnya yaitu X1 Y1. Ini di sini X1 dan Y1 misalkan di sini, dan X2, Y2 misalkan di sini. Ini titik potongnya di sini ya, maaf ini tidak bisa saya geser, mohon maaf, di sini dan di sini. Selanjutnya dengan demikian X1, Y1 dan X2, Y2 merupakan 2 titik potong lingkaran dengan garis L. Ini garisnya misalkan. Jadi jika D lebih dari 0, lingkaran tersebut memotong di 2 titik. Selanjutnya jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 1 akar real. Misalkan di sini ada X1, sudah ketemu X1-nya kita substitusikan ke sini, nanti ketemu Y1. Ini diperoleh X1, Y1 adalah satu-satunya titik potong antara garis dengan lingkaran. Berarti dia lingkarannya adalah menyinggung. Jika D sama dengan 0, dia artinya menyinggung ya. Selanjutnya jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki solusi. Artinya garis G ini di sini garis H ya, garis H ini tidak berpotongan dengan lingkaran. Ini berada di luar lingkaran. Sangat mudah ya untuk dipahami, apalagi jika soal ini kita kerjakan menggunakan aplikasinya. Berikut akan saya berikan satu contoh soal. Satu contoh soalnya, tentukan kedudukan garis X ditambah Y sama dengan 6. Berarti di sini saya tulis dulu X ditambah Y sama dengan 6 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9 terhadap X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, dengan aplikasi GeoGebra ini sangat mudah sekali. Kalian dapat melihat di sini bahwa garis tersebut berada di luar lingkaran. Nah, bagaimana cara menyelesaikan secara terurut? Jika soal uraian kan kita harus mengerjakan menggunakan tadi determinan. Jadi langkah awal nanti kita buat ini Y sama dengan 6 dikurangi X. Kemudian nanti kita substitusikan ke persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Jadi nanti Y-nya di sini kita ganti 6 dikurangi X, maka akan diperoleh X kuadrat ditambah 6 dikurangi X kuadrat sama dengan 9. Nanti kalian jabarkan, diperoleh hasil akhir 2X kuadrat dikurangi 12X ditambah 27 sama dengan 0. Nah, setelah itu kalian cari diskriminannya yaitu B kuadrat dikurangi 4AC dengan B-nya negatif 12, A-nya 2 dan C-nya 27. Diperoleh nilai diskriminan nanti negatif 72 itu kurang dari 0. Nah, tadi syaratnya apa? Jika determinan kurang dari 0,
jika determinan kurang dari 0, ini garis G itu tidak memotong maupun menyinggung, ya kan, betul. Jadi dia itu berada di luar lingkaran. Nah, ini coba kalian kerjakan menggunakan rumus determinan tadi. Hasilnya harus sesuai dan terbukti bahwa lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9 nih, kedudukan garis X ditambah Y sama dengan 6 berada di luar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Saya akhiri pertemuan hari ini, kurang dan lebihnya Bu Laila minta maaf. Untuk latihan mandiri ada lumayan banyak latihan mandiri yang kalian kerjakan karena minggu depan kita libur lagi, jadi saya agak memberi soal latihan mandiri yang lumayan banyak. Saya akhiri, cukup sekian dan tetap ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa.